ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Aulia Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla.
هدى لبني إسرائيل هدى لبني Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rohadi As-Sulmi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana awjabana bis-shalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ala alihi wa ashabihi man ittada bihim nalal falah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim. Sama-sama ulun muliakan, ulun hormati para habaib wa syara'ib di mana saja berada. Wabil khusus hadir di tengah kita yang mulia Al-Habib Ibrahim As-Segaf. Kita doakan sidin mudah-mudahan disehatkan dan diberikan panjang umur oleh Allah dengan sebab hadirnya anak cucu baginda Nabi Muhammad di majelis ini, mudahan menjadi asbab diturunkannya rahmat dan berkah kepada kita seberata alim ulama, guru-guru agama. Wabil khusus hadir di tengah kita Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Muhammad Saddam Hussein yang alhamdulillah sebelah kanan ulun nih. Yang alhamdulillah juga hadir Tuan Guru Jamil. Pada tahu Bang ulun mana yang Guru Jamil nih? Oh MC, oh sesuai dengan ngaran Bang, Masya Allah, nyaman dilihat. Doakan guru-guru nih beratan, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, beri kekuatan lahir batin, agar terus-menerus bisa membimbing kita di jalan Allah. Dan juga orang tua kita, Ayahanda Haji Ahmadi, alhamdulillah sudah berbincang-bincang tadi dengan Sidin. Doakan tokoh masyarakat kita nih mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah malam hari ini Bapak Ibu sekalian, melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, yang mana Allah dengan kasih sayangnya memberikan taufik dan hidayah dan segala nikmat, sehingga kita kawan duduk di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan mengisahkan peristiwa yang mulia, sekaligus kita mengadakan haul daripada orang yang mulia, yang harapan dan tujuan kita mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan berkah di sekeliling kita. Kalaulah seorang tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, "Inda dzikri shalihin tanzilun minal rahmat." Ketika dikisahkan perjalanan singkat riwayat-riwayat orang soleh, orang-orang para aulia Allah, siapa saja asal wali lah, dikisahkan, maka Allah akan turunkan rahmat dan berkah kepada siapa yang membaca, yang hadir mendengarkan, yang mengumpat membantu, yang hadir. Allah turunkan rahmat dan berkah di sekelilingnya. Lalu apa itu berkah guru? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan setelah pulih dari tempat ini. Dan mudahan yang saat ini kita kulir sembahyang, mudahan setelah ini rajin sembahyang. Keluarga kita yang pinak kulir benar sembahyang, Bu Ai, mudah-mudahan rajin. Laki yang sembahyang seminggu sekali itu mudah-mudahan ampe. Ya. Masih guru aja lakiku seminggu sekali, laki tangga aku tuh aja setahun 2 kali ini aja. Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, tukin bulik nyuntang sandal orang. Mudah-mudahan kita dapat hidayah kepada. Sebelum melanjutkan, mungkin ada sebahagian jemaah bertanya-tanya, ini harus ulun luruskan supaya kita salah paham. Guru tuh orang mana aja? Ulun ini boy orang Pangkalan Bon, tahu Pangkalan Bon? 12 jam dari sini. Bergelar kotanya kota manis, jadi biar jangan aneh kalau melihat ulun ini agak manis gitu. Ya kan, bini ulun nyambat lah, biar nih yang aja beri hirang tapi hitam-hitam manisnya, hitam-hitam kereta api gitu, walaupun hirang banyak yang menanti gitu. Lalu jangan pian Ahmad Rohadi ujungnya ada asulung itu nepua guru aja, hanya orang nafsirkan salah berita ya. Ada yang nafsirkan padakannya ulun ini orang Bugis, karena ada aja marga Bugis tuh asulungnya itu Bugis kan ini aja lain. Ada juga yang madahi anak tertuha, anak sulung lain juga bima. Ada yang parahnya keturunan Angling Dharma Kaguro aja. Kenapa aja ulun tuh ujungnya tuh aja Asliwangi, padakannya Asliwangi. Jadi ulun ini asulungnya adalah satu nisbah kelahiran kampung ulun yang ada di kota Pangkalan Bon. Yang di Sulung itu berataan orang Tanjung dan orang Kalua berataan. Dan bahasanya masih ini. Jadi mun melihat di media aku kayak bahasa Kalua, tadinya di ula-ula. Dasar kampung kami biasa gitu beberapa. Cuma ingoh aja lagi kada asli ya, Kalua Bon, Kalua Pangkalan Bon. Nah itu hanya sekedar sedikit mengenalkan asulung itu nare, supaya kada salah paham bertanya-tanya pulang nah gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan kita di tempat yang mulia ini bersyukur benar Pak. Kenapa jurulun bersyukur? Karena semua orang yang Allah inginkan duduk di tempat ini. Kalau ada orang memadahkan nyaman aja duduk di majelis, ujar siapa? Kalau Allah kada menghendaki, kada harapannya sampai di sini. Jangankan yang jauh, basampuk padugin orang beracara, Allah kada menghendaki orang itu duduk di tempat ini, kada sampai. Ayo Muhammad ya kita kasih tahu ya, penceramahnya dari jauh, kadek aja kau aja aja. Aku je dengar ceramah ni je pina alergi je. Guru tu kada lain je asal berceramah bahasa singgung awak aja, bungolnya. Siapa nyenggongnya? Allah kada menghendakinya tu duduk di sini. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu berada di tempat yang mulia ini, walaupun jauh, gegaringan bebaya selalismaan aja, tulak. Kenapa? Allah mengizinkan inya berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah beri istiqomahan kita untuk hadir ke majelis. Amin. Itu aja lah. Sampai Nabi itu idza mararatum birriyadil jannah farta'u janabi, sahabatku amun buhanmu lalu di satu taman surga yang ada di dunia jangan kada singgah. Lalu dia sahabat, ada gak dia taman surga di dunia ya Rasul? Ada aja Nabi. Apa itu aja? Majelis zikir, majelis mi'raj, majelis maulid, majelis apa aja yang ingatkan kita kepada Allah, itu taman surga yang ada di dunia. Orang yang ketujuh duduk di taman surga yang ada di dunia, satu ciri dan alamat kena akan duduk di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Dan Allah kumpulkan kita malam hari ini, bukan saja malam hari ini tapi berkumpul karena kita di surga dengan baginda Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita daripada pembicaraan malam hari ini, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu cerita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang rancak aja sudah dibaca ayatnya oleh para qari yang tadi sudah dibacakan juga. Dan kisah itu Pak viral dari bahari sudah. Dan kisahnya kada berubah-ubah. Siapa aja yang membaca kakak itu aja kisahnya. Hendak guru dari atas langit sana gak biar undang. Kayak itu aja juga. Anak guru Saddam Hussein mengisahkan sama juga. Kayak itu kisahnya. Yang jadi pertanyaannya, apa yang kita mendengar nih bisa mengambil pelajaran dan kawam amalkan atau kada? Amun misalnya kita kawam ambil pelajaran, ambil ibrah, pelajaran apa yang terjadi dengan baginda Nabi Muhammad, alhamdulillah bermanfaat kita adakan acaranya. Tapi mau aja bayi kumpul-kumpul aja. Habis itu tak tahu lagi apa je guru tadi tahu aja. Itu kan percuma. Nah itu kita ambil pelajaran dan mudah-mudahan bahwa kita amalkan. Mudah-mudahan hadirnya kita ini membawa keberkahan dengan berkat sahibul qaul. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sebab terjadi Isra dan Mi'raj? Wajar orang bertanya. Dua alasan terjadinya Isra dan Mi'raj. Rancak juga dengar pembian sudah. Pertama, langit dan bumi ini biar sadari riwayat ada memadahkan langit dan bumi ini berkelahi. Berkelahi itu dalam artian apa orang berperagah ya. Jelangit, oh bumi, oi. Lihat aku jelangit, aku ada aras, aku ada kursi, aku ada ini dan itu. Di bumi aku gini ada laut, aku ada sungai, aku ada pantai. Dan di bumi aku ada manusia yang namanya selalu bergandeng dengan nama Allah. Allah yang paling sayang dengan inya dan inya berada di aku di bumi. Siapa? Kada lain dan kada bukan adalah baginda Nabi Muhammad. Lalu langit ini pian kekalahan mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, kalau seandainya di bumi ada kekasihmu yang bernama Muhammad, panggil kekasihmu, aku hendak juga diilangi orang yang mulia itu. Waktu aku ceramah ke ini, Guru Sadame ada orang membahas Tuhan orangnya. Guru aja, sebelum ulana ada yang ulun tanyakan, apa aja ulun? Pian tadi memadahkan langit dan bumi berkelahi. Pertanyaan ulun, mana muntung langit, mana muntung bumi? Mana mata langit, mana mata bumi? Nanti kok hadapi orang bungol apa nih? Kita misalnya berdebat dengan orang yang tidak ada dasar agama, harus sempat bungol juga. Surung kita bisa baca, padahkan dalil kada paham juga. Orang tuh kan seperti masuk akalnya. Orang bungol tuh asal masuk ke akalnya, ya sudah. Paksa aja jawab aja jawaban bungol aja juga. Kayak ini kayak sebelum aku jawab, aku nak takun. Yang dalam salawar pian tuh, itu kan kada bertelinga, kada bermata, kada bermuntung. Tapi amun subuh penyunjungan tapi gatok ya pandiri hendak kawin kalagi toh lemar. Inya bunggut je lah. Padahal kan ada telinganya. Matanya kan tidak, tapi mun di dalam kamar matikan lampu kadap, orang mencari lubang. Kada bermata kada. Joko pikirkan aja itu dulu. Apa aja kayak itu. Nah, ini guru yang ku cari selama ini aja. Lemah hatiku bungol lagi. Itulah. Yang kedua alasannya kenapa Nabi kita Muhammad di Isra dan Mi'raj kan? Nabi ketika itu disebut dengan Amnal Nuzul, tahun duka cita, tahun sedih. Kenapa Nabi bisa sedih? Bisa sedih Nabi. Kenapa? Ditinggal oleh orang dua yang paling disayang, dicinta oleh Nabi Muhammad. Siapa? Bini pertama Sidin yang bernama Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Wafat. Yang kedua siapa? Paman yang memelihara Sidin setelah Kai meninggal. Siapa? Abu Thalib. Meninggal. Siapa yang kada sedih? Kita jin Pak Ibn itu mati. Sedih juga. Asal baik. Mun bini kada baik, pura-pura sedih. Ya kan? Sayyidah Khadijah itu luar biasa sayang dan Nabi. Harta dihabiskan, jiwa, raga, semua hanya untuk sang kekasih baginda Nabi Muhammad. Siapa yang mengantar makanan ke Gua Hira? Waktu Nabi beribadah di sana siapa ya? Khadijah. Pian yang suah umrah nih. Naik pian ke Gua Hira sana. Malam ulun umrah ulun naik pian, sudah ada akses sejam setengah hanya sampai. 15 kali bersinggah, awak lama. Hendak ada sampai aku ke atas. Bayangkan bahari tidak ada akses. Ma'am bawa makanan adalah Sayyidah Khadijah. Kenapa? Bukti cinta beliau kepada baginda Nabi Muhammad. Pertama kali mendapatkan wahyu ditamui Jibril, Nabi ketakutan, balik ke rumah. Apa ujar Nabi? Ya Khadijah, selimuti aku. Khadijah, selimuti aku. Siapa yang menyelimuti? Khadijah. Bukan sekedar menyelimuti aja baik, tapi memberi motivasi.
Wahai anak pamanku, wahai kekasihku, wahai suamiku, tak mungkin Allah berbuat sesuatu yang tidak baik dengan engkau. Engkau menyambung silaturahim, kau membantu orang yang lemah, motivasi ngarannya. Engkau tahu motivasi, buai, memberi semangat. Itu Hadijah Bahari. Coba kan Hadijah wayah ini. Jangan coba-coba bapak dah ada masalah. Kita laki ini ada masalah, bapak dah ke rumah, tambah masalah. Makanya laki itu jarang angkon berkisah dan bini. Umur-umurnya kasihan. Kenapa? Karena bisa memberikan solusi. Misalnya kita berpadah Pak Ege, apa namanya, aku ditagih lesi, seperti siapa hutang? Iya, delinya nyuruh juga. Sayangnya Khadijah luar biasa. Masyhur kalau ucapan Sayyidah Khadijah, masyhur. Apa jalan Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, kalaulah ulun wafat esok atau lusa, andai kata pian berdakwah tu kadida duit untuk ongkos, andai kata tulang belulangku dikubur itu payu dijual, gali kuburku, aku halal, aku rela jual tulang belulangku. Seandainya pian hendak menyeberang sungai dan tidak ada rakit untuk menyeberang untuk dakwah agama yang kau bawa, gali kuburku, jadikan tulang belulangku sebagai rakit, aku rela, aku rela. Bagaimana kecintaan Khadijah? Walaupun itu tidak mungkin terjadi, itu kan bahasa cinta, ya lebih pelan. Itu kan bahasa cinta. Bahasa cinta itu kan ya itulah bahasa cinta. Bahasa cinta tuh jarang masuk logika. Itu kayak lagu-lagu cinta kayak kita jin merayu bini rajin goro anai sadamai. Oh separuh napasku aja. Mana adik separuh napas? Pantas emang enggak tiap hari. Ya tapi kan harus dimaklumi itu kan bahasa cinta yang lain. Kayak lagu-lagu cinta tuh biar. Coba lihat lagu-lagu cinta tuh mana ada masuk akal. Lautan luas ku seberangi mampus mere. Tapi kan itu bahasa cinta. Ada lagu Malaysia tuh. Karena cinta lautan berapi, mana ada laut berapi? Pastikan ku seberang jual hanyir. Itu kan bahasa cinta. Pian baca ada riwayat burung pipit berarayuan di atas istana Nabi Sulaiman. Burung pipit berayuan. Nabi Sulaiman kan paham bahasa binatang. Ada berarayuan pipit lelaki merayu pipit bebini. Ujar pipit lelaki, wahai adinda, kalau kau menerima cintaku, akan kuberikan apa yang kau inginkan. Andai kata kau menginginkan kerajaan Sulaiman ini kuhancurkan, akan kuhancurkan. Dan kubangun hanya untuk dirimu. Tahu jadi Sulaiman? Siapa? Bapak di atas nih. Harapnya mau anak menghancurkan istana kau. Sekali dilihat, halus orangnya. Halus, kan nggak ada mungkin. Masa bisa menghancurkan istana Nabi Sulaiman? Itu bahasa cinta. Nah. Sayangnya Khadijah dengan Nabi Muhammad luar biasa sehingga wafat lalu Nabi kita sedih, wajar aja. Nah ini pelajaran buai, mun hendak laki itu sedih pian mati baik-baik buai, jangan laki dijajah terus. Muha-muha nih kayak muha-muha teh jajah kau lihat, termasuk penceramah juga. Laki yang ini biar garang kayak apa, sedapatnya bini lentok aneh juga kok. Jadi wajar aja dipadahi kekanakan wajah ini bebinian nih terkuat di muka bumi serbujur. Ada kawan dilawan. Aku tenang, ini udah berapa hari kita bisa dan bini nih. Ini 24 Januari kenanya boleh kira sadamai. Sebulan lebihnya batamu bini. Ampian nak melihat wajah kerinduan, lihatlah wajah ulun nih. Nyanyi nyaman gak bisa dan bini yang dele. Motor tuh mungkin ada berganti oli, ceket. Motor tuh coba kan gak ada ganti oli. Takai motor. Sebulan maka lawas kada bertamu ni bini penasen setek bebay serta lambat membalas WA sarek lagi apa ya ya kada membalas ya banyak aku bini yang daripada hari situ aja. Cemburu juga lah bini ustaz tuh sama adin bini biar kok kurang lebih ya ustaznya nere boleh berkisah. Ya kan. Cuma aku kuliah melawani kadang ceramah banyak ibu-ibu tuh mata tuh ya jangan tapi kayak ibu-ibu tarus ya yang lain juga aku ceramah bikin gym ya itu aja ya kan. Tapi ulun balas kadang-kadang ini bini ini memadakan balah ini kuncinya lah memadakan seharap-harapnya bebinian tuh akan tunduk dengan kata-kata romantis itu aja kuncinya jujur aku balas biniku yang yo biar aja pandangannya untuk semua orang tapi cinta dan hati kau nya untukmu. Langsung ngirim lope yang kenal tuh gerak bergerak lope itu nyat nama hatiku rasakan ika mampir mau WA. Bu laki yang itu pengalahan tapi banyak akal lah.
Maka yang musibahnya, aman sudah acara ibu-ibu lah yang dihadapan ini mengkul terbang bunga-bungas. Makanya kadang harat politiknya, yang ya potokan pang jemaahnya, lah hati itu politiknya nih, mau foto yang bungas musibah ya kok. Kita banyak akal, kok cari ini nih di belakang nomor 70, itu pang kujum, tak kok foto, tak tawa pulang gigi tinggal 9. Nah yang joko jemaahnya, tuh hale ya, di kiri ku bunga, sudah. Sallallahu Nabi Muhammad. Pintar-pintar kita yang menghadapi orang menghadapi orang sebelah tuh pintar-pintar kita. Artinya membini bemama itu yang tapi dilawan nih. Anggap penyanyi aja. Dengarkan aja. Ada mungkin juga nyabat bemama 2 hari 2 malam. Paling lawas setengah jam, coba kan sejam. Enggak ada pacul gigi palsu tuh. Ya kan? Makanya kata-kata romantis itu penting. Walaupun sampai itu Nabi itu kan ada pernah memanggil Aisyah tuh Aisyah ada suami lah. Jadi kita lelaki ini jangan terlalu jujur dengan bini, jangan terlalu jujur. Boleh jangan ramput, asalnya senang lah. Jujur kan? Nabi memanggil Aisyah ya Humairah lah, pipi yang putih kemerah-merahan. Berarti menandakan bebinian itu dari bahari dasar ketujuh dipanggil putih. Panggil aja bini pian, walaupun kayak batu bara tuh. Panggil lah. Oh bulan purnama kok dento. Biar tertawa tuh hatinya berbunga-bunga. Meskipun dia memadahkan mana panggil ini hiram yang ngai. Ya, ada apa-apa maksud bulan purnama tuh campur gerhana yang ngai gitu. Jangan terlalu jujur kan dan bini itu. Walaupun hiram panggil aja sayang. Bini lama kayak drum misalnya. Oh bidadari surgaku. Kayak itu. Ini mentang-mentang bini lama, nak mana tong sampah ya. Itu kan menyakiti hatinya. Jangan. Walaupun bini memandangkan ulun ini bidadari surga kayak yang di kau itu adalah bidadari surga yang diutus ke muka bumi. Tapi ulun lama kayak nggak ada apa-apa. Mungkin Allah Taala mengutus ikan sebelah dihiga warung makan lah kok. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, lalu Nabi kita Muhammad diceritakan di dalam kitab Dardir. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijr 'inda al-bait muttaji'an baina rujulain. Jadi dikisahkan dalam kitab tuh Jarah Abah Kubari, kami ini sulung nih anak nakai membaca Dardir itu udah habis isya sampai jam 2. Habis. Mati kok mau bacakan ceramah bulikan orang. Manakala Nabi Muhammad berada di Hijr Ismail yang soal umrah tahu tuh. Nabi berada di Hijr Ismail muttaji'an. Hal keadaan Nabi itu berbaring. Mungkin tahu berbaring berrebahan. Baina rujulaini antara dua orang laki-laki, Pak. Nabi di tengah. Sebelah kanan paman, sebelah kiri sepupu siden. Idza ta'ul Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Tiba-tiba datang. Dan malaikat Mikail dan beserta keduanya banyak malaikat lain, tapi yang memimpinnya adalah Sayyidina Jibril. Dibawa Nabi kita Muhammad ke mana? Samping sumur Zamzam. Anda kayak dengar kisahnya. Dibawa ke samping sumur Zamzam, disitulah terjadi pembedahan min suguratin nahrihi ila asfali batni, dari tenggorokan sampai bawah pusat Nabi. Pastakhraja, kalau bau dikeluarkan nanti Nabi itu, Pak. Untuk apa? Untuk dibasuh dengan apa? Dengan air Zamzam. Dicuci dengan 3 kali cucian. Jangan memaham seorang. Oh berarti Nabi Muhammad riket kabur maka dibasuh. Itu adalah pemahaman yang keliru. Zamzam membasuh itu bukan mengatakan Nabi kita Muhammad riket. Hati Nabi Muhammad itu bersih di atas bersih, suci di atas suci. Jangan biar padahkan bahwa air Zamzam yang membersihkan hati Nabi Muhammad, tapi sebaliknya karena Zamzam pernah menyentuh hati Nabi Muhammad, Zamzam mulia sampai sekarang. Saudara Nabi Muhammad. Itu ilmu roh aja. Pelajaran aja bagi kita. Bahwa sebelum kita menghadap kepada Allah Ta'ala itu bersihkan. Nih hati nih. Sedikit membahas hati. Memang kalau anak membahas sampai habis itu pada banyak waktu. Jam 10 udah. 15 menit sedang lagi sampai kita. Pelajaran bagi kita, kalaulah di dunia ini kadang manusia sibuk hanya mencari pusat perhatian pandangan manusia, membagusi muha, yang muha ini hanya tempat pandangan manusia, tapi kita lupa membagusi hati tempat pandangan Allah Ta'ala. Sehingga kita sibuk hanya mencari pujian manusia. Waktu belajar kitab Tazkiyatun Nufus, Bang Yel, guru kami di dalam kitab itu Ijasidin, hati itu terbagi 3, qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mait. Dan di kitab itu pasti ada. Pertama hati yang bersih. Alangkah beruntung kalau hati bersih.
Yang kedua, wa qalbun marid, hati sakit. Sakit apa? Macam-macam. Ada kibir, ada hasad, ada sum'ah, ada wujud. Ya kan? Itu namanya hati sedang sakit. Yang bahayanya wa qalbun marid, garing hati kada diobati, lawas mati. Amun hati mati, nah naudzubillah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati mati, bukan mati dikunci mati oleh Allah hati, maka Allah kunci mati juga pendengaran. Allah kunci mati juga penglihatan. Dari apa? Dari semua kebaikan. Nasihat kada masuk, melihat yang baik kada mau. Nih orang acara kayak ini mana mau? Pura-pura picak, pura-pura tuli. Bapak yang jadi langgar tuh, sabulan dah orang madakan baul, bemeratan, betakun pulang. Kenapa? Karena mau. Karena anda kumpat ambil langgar ini, mau. Jauh sekali nak nyumbang, anda mau. Makin sebaliknya di Johar, di sini ada hadir kada, tulak kada, nyumbang kada, pala lantihnya nyambat orang. Ada. Pirot gigi palsu nyambat orang. Ini gawian lantihnya. Dengar wahai lantih hai. Ya ayuhal lantih. Wahai para lantih, amun pian kada hendak menyumbang, kada tulak juga, minimal kada nyambat orang. Ini nyambat, bapak ya kena panitia itu pintaan lah aja. Kena nyumbang pintaannya duitnya dari bantasnya, ya. Takutnya orang tuh berapa kecil nyumbang, ada jabang ya, bungolnya nyumbang kada nyambat iya. Sallallahu Nabi Muhammad, ya kan? Nah, lalu di dalam Jarburu kami. Yang nama penyakit hati itu namanya jasidin semua manusia ada luar dari baginda Nabi Muhammad. Orang yang berpenyakit hati itu semua ada meskipun memakam alim, kecuali makam arifillah. Orang kalau sudah memakam arifillah yang kenal dengan Allah, bersih hatinya. Kenapa? Syarat terbuka hijab antara dirinya dengan Allah, bersih hatinya. Aliman kayak kita nih, ada penyakit hati itu ada. Cuma jasidin orang alim menjaga penyakit hati itu laksana menjaga walut di dalam ember. Tahu tak? Laksana menjaga walut di dalam ember. Walut di dalam ember itu baik, bawaannya hendak keluar aja. Lalu jasidin bagi kita yang berilmu, walut tadi hendak keluar, pupur kepalanya, nyaman bermasuk. Dengan apa mencatoknya? Ilmu. Dengan ilmu. Nah ini pula untungnya orang berilmu. Amun kada berilmu sakaka luarnya tapi bersih belum tentu. Lalu jangan heran ada tuan guru bakalahi berdengkian berarangutan berebut majelis. Tuan guru harap jaga kitab tapi besarikan bersaing berdengkian. Kenapa? Penyakit hati ada di hati, kada terkontrol, kada terkendali sehingga menjatuhkan di antara satu sama lain. Aduh belum nanti aja guru apaan tuh ya, belum lucu aja mbaknya. Kenapa? Tanyakan dulu. Kita menyambat orang nangka itu tuh ada apa di hati ini, ada apa? Mun hati bersih dah mau. Kalau hati bersih dah mau. Dan hati apabila rigat kada pernah bahagia, selama-lamanya kada bahagia. Contoh kita ambil penyakit sombong dulu. Bahas hati barang dulu malam nih. Penyakit sombong dulu lah. Lalu definisi sombong menurut Rasulullah itu apa gara? Di antaranya batalul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi mau ada orang beri masukan bujur, kada mau nerima. Apalagi orang tuh lebih umum darinya. Harap jenis hati aku ini tuh hak, kau tuh halus, hanya lahir. Biar hanya lahir tapi bujur, ambil. Ambil hikmah, ambil kebaikan meskipun dari dubur ayam. Kalau keluarnya hantalu, meskipun dari burit ayam, ambil. Walaupun keluar dari bangsawan, tapi yang keluarnya kuning, jangan hendak ngambil. Bungol tambuk kan ambil tahi gitu. Ya kan? Kayak itu kita. Anom gurunya, tapi bujur, tapi alim, belajar. Jangan merasa kita Tuhan. Aku Tuhan aja. Biar Tuhan bungol. Kawannya lahir tapi pintar. Aku guru aja puas makan uyah, puas makan garam. Mana ada orang banyak makan garam alim. Orang alim itu belajar. Ya kan? Cuma gengsi dan ego kita ini kadang-kadang. Ya kan? Hati-hati malah banyak tapakur memikirkan kita. Karena yang menyebabkan sombong nih, salah satu maksiat yang paling tua adalah sombong. Ujar Imam Ghazali, maksiat itu ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin.
berbahaya maksiat. Kalaulah maksiat zahir berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada maksiat batin. Kenapa? Kadang-kadang dirinya pun kada sadar bahwa dia diserang penyakit maksiat batin. Bahaya ya, kada sadar kadanya. Rasa pahitnya itu Bang. Jadi jangan juga kita lah hati-hati, kada usah lah. Andai kata kita nih berisi kekuasaan juga, ya jagalah hati ini, itu Bang, jaga hati ini. Orang alim misalnya jaga hati, jangan juga merasa harat. Nih penceramah kita nih, yang di muka nih, yang pian lihat kami di muka nih, jangan nyangka pian kami nih merasa misalnya orang alim dimuliakan. Kita kenapa masih diundang? Pian mau undang ulun kenapa masih? Guru-guru kita di sini masih dihormati. Satu aja guru kami, Allah nutupi aib masih. Sekarang siapa yang kada bisa aib? Kan ada jaminan Bang kami guru-guru ini kena melakukan dosa. Adalah jaminan lain lah Nabi. Jangan merahum guru bageri, jangan disangka Bang. Buku biah tuh kada lanji, bisa lanji juga. Betul tak? Kenapa maka kami dihormati? Satu, Allah nutup aib. Amal Allah muka aib. Jangan pin undang melihat inwar. Jadi kada tahu juga kita merasa wah aku lebih mulia, ini lebih hina. Ada penceramah harat mana ada harat. Penceramah ini diatur orang, duduk, diri, makan guru makan, kena guru makan kena, mana hebatnya? Lagian kita ceramah ini harat karena pian aku dengar. Coba bulik pian berada, aku serungan aja sini lapau, datang ambulan rumah sakit jiwa itu ngambilin. yang adalah ini lah, yang berjasa itu pada mesti harus di muka Pak. Karena orang tahu aja dia yang berjasa, tapi kita biasa aja. Nih bangunan nih kenapa maka berdiri kokoh? Siapa yang berjasa? Di balik tembok itu ada wasi, biar. Mungkin ada wasi matian gitu di bawah nih. Tapi soalnya wasi itu protes dengan panitia pembangunan. Karena kami berjasa, keluarkan aku ya wasi. Aku nak dilihat orang juga. Coba keluarkan. Mana bagus maksudnya nih? Ada wasi tak keluar, masjid belum talah nih, right? Tapi dia diam aja di dalam. Tapi kita tahu dalamnya ada wasi. Hayam tuh, coba belajar dari hayam. Habang kalimut hayam tuh bahan talu. Adanya nyaman, 5 biji bahan talu. Habang kalimut. Kita berhira tahi karas gin sakit. Tapi apa yang terjadi setelah keluar hantalu hayam diambil itu hayam hantalunya. Nah kita menyangka. Kada orang nyambat hantalu hayam, mata sapi. Dan bila sapi bahan talu. Tapi hayam kada sari. Hayam kada protes. Coba mana hayam itu protes. Kami persatuan ayam si Indonesia. Karena ayam kami dipadahkan mata sapi, kami ampih bahan talu. Apa kabar kewadayan? ya kayak itulah. Nih yang kita kecungkungan siapa yang berjasa? Yang dalam selawar kita nih, baik. Ujur pan Tuhan maulah, tapi perantaranya yang dalam tapi kita deh. Suala yang dalam tapi ini protes. Karena aku berjasa, keluarkan aku nak dilihat orang. Coba kan keluarkan. Itu kada hanau gula, kada ranyau gila. Itu loh. Wala tamshi bil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Iblis nyata-nyata di surga diusir. Kita belum ke surga sombong. Malaikat haratnya muhaikam. Janganlah mandang orang itu, jangan pandangan hina, ya kan? Siapakah orangnya? Siapakah orang kita? Kada tahu. Yang tahu diri kita itu diri kita seorang. Nah, yang siapa yang mulia dan kadanya kena di finish akhir. Siapa yang mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, itu kena yang terbaik. Saat ini kita tahu apa menilai orang. Bersihkan hati kita. Kibir, sombong diganti dengan tawadu, rendah diri. Usahakan kita nih nang kayak orang nih, kayak apa lah? Usahakanlah kita nih merasa hina kita. Karena kita mengerti bahwa kita saat ini hanya dititipi, bukan memiliki apapun yang kita miliki. Ilmu titipan, harta titipan, ya kah? Titipan berada. Jadi jangan kali dia yang pantas untuk disombongkan. Pian buai misalnya sombong dengan kecantikan. Kada lawas kada. Kecantikan itu paling lawas 40. Kericut sudah. Itu buktinya belah kanan bian tuh. Dulu 20 tahun yang lalu kayak Ayu Ting Ting tuh. Oh ya ini apa kabar? Mampir lagi. Sama kami juga buat 20 tahun lalu je bini gua aku nih kayak sarukan. Oh ya ini apa ada? Dia tuh meringgi juga. Tidak ada yang abadinya. Ilmu juga apa yang disombongkan?
Mun alim-aliman jauh pintar iblis dari kita. Kita apa ada? Sekarang apa yang disombongkan? Intinya kayak ini aja. Amun sombong Allah hantak, amun tawadu Allah angkat. Yaitu aja. Anai. Ada sugih misalnya, jangan merasa sugih kita. Sugih kita tuh karena ada orang miskin. Ya kan? Coba kan orang sugih itu misalnya kabur 10 hektar. Mun merasa harat tidak usah nyuruh orang miskin nabes orang. 2 hari mati tengah kabun tuh So, hebatnya kita tuh ada kerja sama orang lain. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadikan hati kita tuh ridho. Inyamun ridho nyaman. Apa aja ridho. Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, ridho, nyaman hidup. Jadi apa saja yang terjadi dengan kita nih, nyaman kah sakit kah, itu sudah keputusan Allah. Dan berbaik sangkalah dengan Allah Ta'ala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, ya Tuhan. Baik menurutmu itu belum tentu menurutku. Kada baik menurutmu belum tentu menurutku, ya Tuhan. Jadi rencana Allah lah yang paling terbaik. Orang diikut hidupan itu baik ke buruk apa? Jawab. Salah ada apa juga? Orang diikut hidupan, tahu hidupan lah sini. Menjar kami kalau waktu koyo. Ini orang kandangan kotang. Orang diikut kotangnya ada nyaman dia. Orang diikut hadupan itu baik kan buruk. Mau tambok kita hendak diikut hadupan. Tapi menurut kisah guruku baik. Ada orang pai bujang lapuk. Tahu lah sini bujang lapuk. Kada dapat bini, jomblo kelas kakap. 40 umur kada dapat bini. Pada satu hari meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kirimkan aku seorang perempuan yang cantik jelita. Amun kawa sudah ada rumahnya, amun kawa sudah ada mobilnya, amun kawa sudah ada gawiannya. Lantas saya tidak dapat bini, permintaan kada sesuai dan moha. Lalu si lapuk nih baik, sadar doa tanpa ikhtiar tidak ada gunanya. Halo ayah andai keluar rumah, alhamdulillah kontan dijawab doa itu. Setelah membuka pagar dari ujung ada yang menyasar, tapi sambil menyala. Rupanya kuyuk tetangga. Aneh juga kenapa? Karena menyasar orang tuh. Diikutnya dibatis rapi. Ganal dibawa ke rumah sakit. Mulai menyalahkan Tuhan. Ya Allah, aku minta bini. Tadinya minta hidupan. Walaupun hidupan mengikut aku nih, hidupannya binian. Tapi aku minta manusia, minta bini. Ini kan tahu di balik hikmah itu apa? Ternyata yang merawat ya dia seorang perawat cantik jelita, jatuh cinta di pandangan pertama. Gara-gara digigit hadupan. Jadi di sini yang ada dapat bini, esok suruh batis ke hadupan. Suruh ikut sedok. Batis pagat jadinya bini kada dapat. Ini cerita bahwa apapun yang terjadi itu yang sudah menjadi ketentuan Allah itulah yang terbaik. Jangan langsung menyalahkan Tuhan. Ada juga kisah. Kisah ini tidak ada di Indosiar, gue. Artinya fakta. Ada seorang laki-laki yang bernama Jainuddin. Minta maaf kalau ada kesamaan nama. Jainuddin ini biar seorang pemuda yang kalau kita lihat muhanya di bawah standar. Menghendaki perempuan yang bernama Fatimah, bungas luar biasa, bunga desa. Datang kepada tuan guru. Ini Jainuddin taat dan perguruan. Guru, apa aja gurunya? Ulun jatuh cinta guru. Dengan siapa aja gurunya? Dengan seorang perempuan bunga desa yang bernama Fatimah, anak Jubaidah. Mak, ujar gurunya, ada salah kan Jainuddin? Kade, ada salah, itulah pilihanku. Ujar gurunya, kada hendak menyakiti hati Jainuddin. Kalau pesaran itu ujar gurunya, ikan sampai yang tahajud setahunan minta dengan Allah. Enggak, belum laksanakan. Nama orang cinta, jangan kan itu. Seumur 20 tahun mungkin sanggup berdoa. Setiap tahajud malam kada tertinggal dia meminta dengan Tuhan. Dan meminta Jainuddin itu memaksa. Ya Allah, jadikan aku dengan Fatimah. Kalau kada jadi, jadikan. Kalau inya kada jodoh, jodohkan. Amunnya ampun orang, gagalkan. Kapan perlu, matikan. Boleh tak berdoa gitu? Boleh, sama yang duha tuh Pak, maksa aja doa aja kan? Baikkan rezeki bisama anzilhu. Amun rezeki di langit turunkan. Baikkan fil ardi fa akhrijhu. Amunnya di bumi tolong angkatakan. Baikkan ba'idan fa qaribuhu. Amunnya jauh parakan. Baikkan haraman fa tahirhu. Amunnya haram halalkan. Memaksa aku wajar aja Jainuddin. Setahun berdoa, alhamdulillah kada pernah ketinggalan. Saatnya mendatangi gurunya, hendak melamar Fatimah. Apa ujar Jainuddin? Guru sudah setahun, saatnya ulun melamar Fatimah.
Oh baik jar gurunya. Tapi Jainuddin mun anak melamar mun kalah hari Minggu jam 6 pagi. Inggih guru. Ini orang taden bu guru. Jam 6 pagi hari Minggu tulak. Sampai ke rumah Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh rupanya yang menyahut Jubaidah. Jubaidah ini seorang janda. Rupanya Fatimah ini yatim. Masuk wahai Jainuddin. Masuk Jainuddin. Ujar Jainuddin, ujar Fatimah, ujar Jubaidah, apa garangan ke sini dan apa hajat ikam Jainuddin? Hajat ulun ganal kilai. Apa hajatnya? 1 tahun ulun bertahajud meminta mudah-mudahan cinta ulun diterima oleh anak pian yang bernama Fatimah. Maka kedatangan ulun di sini hendak melamar dan mengungkapkan rasa hatiku kepada Fatimah. Hendak benar ulun langsung mendengar dan melihat jawaban Fatimah. Mana Fatimahnya wahai Acil? Ujar Jubaidah, mohon maaf Jainuddin, Fatimah tadi ada di rumah. Karena hari Minggu Fatimah lagi jogging di bundaran. Hari Minggu bang. Lalu kayak apa wahai Cil? Ulun sudah mengungkapkan isi hatiku karena setahun ulun bertahajud. Ulun amat mendambakan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Menangis Jubaidah. Ujar Jainuddin, apa menangis Acil nih? Kenapa Acil pian menangis? Kalau boleh jujur Jainuddin, aku setahun juga bertahajud dan aku meminta dengan Tuhan mudah-mudahan ikam yang jadi pendampingku. Aduh Jainuddin, celaka ini. Ya Allah, aku hendak Fatimah, apa Jubaidah yang hendak. Lalu, aduh Jainuddin kacau ini. Lalu ujar Jubaidah, tapi dasar ikam menjawab apabila aku akan memaksa jawaban hari ini dan apapun jawabanmu pahit dan manisnya akan kuterima. Enggih cila izin Jainuddin, aku kada sanggup menjawab hari ini. Izinkan aku bulik dulu. Bulik Jainuddin, mulai sudah mengeluh dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta Fatimah, apa Jubaidah? Apakah malaikatmu salah kirim? Rupanya setahun ini berdoa di langit dah. Tak kuat doa Jubaidah sampai ke Tuan Guru. Pina masa muha, kenapa aja gurunya musibah guru ay? Kenapa musibah? Lain Fatimah yang hendak, Jubaidah yang hendak. Siapa Jubaidah aja gurunya? Mama Fatimah. Ujar gurunya ikan boleh aja istikharah Jainuddin. Pas istikharah, alhamdulillah. Datang pulang pada tuan guru ulun sudah beristikharah. Kayak apa keputusannya Jainuddin? Setelah ulun pikir-pikir guru ay, daripada kada dapat Fatimah, marah dapat Jubaidah. Melamar diterima, saatnya undangan dibagi, resepsi disiapkan, gedung udah disewa, malam kada dapat ditolak. 2 hari hendak acara hanya, apakah Jubaidah ini ke pasar 4 beca dirujuk terang, termasuk dalam selokan mati Jubaidah. Jubaidah itu mati. Terkejut Jainuddin antara senang dan sedih. Ya kan? Aduh nasibnya lagi. Setelah itu habis nikah, habis dikuburkan, rapat mendadak keluarga Jubaidah. Ujar keluarga Jubaidah kayak apa ini? Undangan sudah dibagi, catering sudah dipesan. Berdiri Fatimah, demi menjaga kehormatan keluarga, aku rela menggantikan ibuku jadi pendamping seorang Jainuddin. Pas kehendak, lalu Jainuddin itu mengumpulkan antara innalillah dan alhamdulillah. Innalillah Jubaidah mati, alhamdulillah Fatimah jadi bini. Sekarang pertanyaan ulun, bagus ke ada rencana Allah. Seandainya Jainuddin memaksa langsung melamar ke Fatimah, belum tentu diterima Fatimah. Cara Allah mengabulkan doa Jainuddin walaupun tertunda, diulah dengan cara kayak itu. Jadi apapun kehidupan dalam dunia, sakit dan nyamannya rasakan aja, dibalik semua itu pasti ada hikmah. Pian mulai dapat laki kada bunga kurus karing, hirang kada berduit, kuliah, rokok, dares. Jangan lagi pian mengatakan, oh ya abahnya aku menyesal kawin dan kau. Jangan kayak itu. Puja laki apa menyesal anak 12 sudah. Itu kan namanya kada ridho, bukan kada? Kada ridho. Apa hikmahnya mendapat laki kada bungas, kada berduit? Pian tenang di rumah. Seminggu kada boleh kada cari. Mana lakimu ya tahu ya. Kada boleh kada ya. Boleh alhamdulillah kada apa-apa juga aja. Ada takutan kada ambil janda kada ya. Mau ada anak mengambil marah ya. Aku gitu terlanjur nere ya. Coba pin dapat laki kayak kami dan guru Jamel dengan guru Sabdam yang bungas nih. Sejam we abini terus. Bulik itu bini. Kawan dulu nih Anda, bisi kawan preman di terminal bahari. Tato singgah dan sini nak. Julur naga tuh. Sekali bedom jam 2 datang bini. Kayak ini aja bininya Pak Pander. Bulik. Dia ada gunanya naga tuh. Tak kerucut naga tuh jadi cacing.
hanya sampai sini ya Allah, jauh lagi kisahnya. Badarilah ganti dengan hati yang ridha, menerima takdir Allah Ta'ala. Itu aja, ridha aja kita. Kemudian jadikan hidup hati ini dalam keadaan pemurah. Nabi pemurah. Ini Abah Guru Sekumpul kayak pemurahnya. Pemurah diri, pemurah harta, ilmu diberi makani, diberi nasihat, didoakan. Itulah wali. Lah, kita lagi punya sifat wali itu dua. Lambat marah, pemurah, itu wali itu. Kita ini jarang, paling syutingnya ada pemurah orangnya, tapi penyarikan. Ada juga sabar, malam. Ada juga kedua-duanya luput, mana penyarikan, mana pemalar. Ya itu waluh, dan wali namanya. Pemurah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ujar Nabi, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat di pintu surga bertulisan. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhil. Diharamkan orang bakhil itu masuk ke dalam surga. Wa'akin bagi orang yang durhaka, wa namamin dan orang yang suka madu domba. Tapi yang pertama di situ bakhil yang disambat. Saking kada katujunya Allah Ta'ala dengan orang pemalas. Pian wali-wali itu tahu lah. Mereka tidak mencapai keluasan rahmat Allah dan keridhaan Allah bikasratil ibadah, dengan sebabnya banyak beribadah. Kada juga biasa aja ibadahnya. Yang mencapaikan martabat mereka kewalian dengan mendapatkan keridhaan dan keluasan rahmatnya Allah Ta'ala dengan sebab apa? Bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunia, dengan sebab pemurah diri dan berpalingnya mereka kepada dunia. Wali itu dunia itu ada di hatinya, di tangan aja. Dan pemurahnya luar biasa. Biar kada alim, pemurah itu tetap disayang Tuhan. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman, musuh Allah. Yang pemalar biar alim, apalagi bunga, paling kada diketujui biar. Jangankan Tuhan, hantu banyu dikit kita mau kawan. Kita bisa ada orang pemalar. Lagi nih kawan nih. Bujur aja guru bahre. Jagoro amun makan wadah orang pemurah itu sidin obat. Bapak makan di rumah orang pemalar itu sidin penyakit. Perasaanku penyakit apa? Rupanya penyakit liur. Nyata aja wadi wara soronginya. Ya kan? Pemalar. Jangan. Jadi wali itu pemurah diri orangnya. Lama khalaqan nar. Manakala Allah mengulah neraka, qalat berkata itu neraka, ya Rabb lima khalaqtani. Bahasa kitanya, segan apa pian mengulah ulun? Ujar Allah Ta'ala, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Bagi orang yang pemalar neraka dan orang yang sombong. Ana lahumma ujar apa? Ujar neraka. Bahasa kena pembentesnya. Ayo ya Pak. Jangan pemalar. Hidup la ilaha illallah pemalar, nauzubillah ya Allah. Makanya lah bakhil itu sampai dibahas sampai ada pembagian. Bakhil itu ada bakhil, ada suh. Bakhil ini pian masih lah pemalar dengan orang, dengan dirinya kada. Amun suh tuh dengan dirinya pemalar, dengan orang pemalar, dengan keluarganya gin pemalar. Hidup sugih tapi nang kaya orang kada berduit. Duit banyak, makanan mana hakon nukar hayam. Coba karing tiap hari. Sesubuhan tuh makan pojok kato sekeluargaan. Tengah hari pojok waloh. Ya kan? Hah? Sebenarnya hijau makanan. Jadi asa sakit parut saparanakan bihireun saparanakan. Hijau tahi kayak hampadu. Itu kan kata laluan ngarannya. Baju kena kada kayak urang padahal jika kada baju itu mah masih. Ini baju laki kada ditukarkan baju yang bagus. Ya laki kesian sama yang Jumat pakai baju hadiah ronda. Ada kalau hadiah racun dah. Karena galonnya di belakang dah. Bertulisan hapulang ronda aja. Tuan guru di belakang. Apa aja guru nih ronda mana? Sahai guru aja bojor. Ilmu sah tuh bojor sah. Saya bakal katakan sah. Cuma ilmu pantas itu dipakai. Pantas kada. Menghadap kepada Allah Ta'ala dengan angka itu tuh pantas kada. Duit ada, menghadap ke pengantin bagus, menghadap Tuhan kayak itulah ilmu pantas dipakai. Amun masalah sah nih bu baik kita nih sembahyang batapihan hingga dada tutup dari bawah lentuhun sah dah hukumnya.
tapi pantas kada memberi muara aja Tuhan ini. Jaga kada diisi baju tuh orang lah deh. Ada wadah kami survei membuktikan. Ada kami itu ada orang sawit 20 hektar. Sekali panen itu puluhan juta. Maka 40 hari itu 2 kali panen. Ada soal lalu ke kota, orang rame bahulan, ada suatu lah. Jo orang mah haji itu lah kadeng aja. Habisi duit aja. Mamar. Sampai ti orang percuma jadi orang sugih kada kawan nikmati di orang. Oh mendengar panggilan sarek mah haji dah. Langsung kepada wan laki, "Oh abah mau apa aja? Ayo aja kita ke kota esok." Maka mendadak dia laki. Aku aja sampai ti orang, kita ni percuma jadi orang sugih kita usah ke kota. Ku buktikan abahnya, ayo kita ke kota. Aja laki bebek awak kada suah, usia sasa, marah aja nang bini, sasak. Yang penting kita sampai ke kota. Aku nak makan ke restoran, nak memasang SW atau memasang status. Namun orang kampung melihat tulakan 2 laki bini. Sampai ke kota, apa ada halalang helilingai, kayak beburak tanah lapang. Ya laki napa dibantai segini laki. Ada mulu je bini, aku cari restoran. Sekali lihat ada restoran, oh, saleh nak masukkan di restoran itu ada tulisan open. Tahu lah, open. Arti open itu buka, artinya bahasa Inggris. Ada mulu je bini, napa aja laki. Tuh baca aja open. Masuk sini hangit awak. Genangannya open di kampung masa Cilote itu. Dia laki kenapa genar open? Nyata aja open orang kota. Open awak desa tuh halus. Oh, open di kota ini genar. Mau awak masuk hangit jadi ini. Maka itu aja laki dudukan kita di sini halo. Lihat ya orang ada kada masuk. Dudukan di situ. Ada lawas datang orang Cina masuk. Jangan bini, jangan masuk hangit. Apa tuh orang ini? Langsung aja Cina tuh masuk. Cina masuk, orang negro keluar. Hilang lah. Nah aja, udah pada ke, hangit lah kok aja. Itu menandakan ada semua. Jadi mau ada duit itu nikmati. Tidak kada tahu umur buai, ya kak. Sumbangkan. Jangan sampai pian tak tipu dengan laki. Laki itu dia yang setianya. Ustaz gin sama juga. Laki mati, kawin nainya. Engkau gin bini mati, bungulen ngawani dikubur, kawin juga. Takut dah laki biannya. Jujur kada pak? Kadang-kadang jawab takutan. Ya kan? Nyumbang. Siapa yang madahkan kada setia? Lain aku, Nabi. Yang sebaul main salah satunya Nabi mengantar jenazah itu 3. Yang pertama ahluhu keluarga. Bini mati, laki mengantar. Laki mati, bini mengantar. Bini mati, laki mengantar. Tapi mengantar batas kubur, habis itu boleh. Bini mati, bungulan awak masuk ke lubang. Habis kubur boleh lagi ada jodoh kawin. Kami kan sama aja kita baik, jangan dibungulinya. Kita nih mau mati, mananya mau nih. Adalah orang dipelihara ini lakinya mati, bininya umpat ke lubang. Tunjukkan mana kuburnya, aku nak berziarah. Tidak ada. Kada aja biniku tuh, gue udah berjanji sih hidup sama mati, dustainya. Nggak percaya mati ada dulu. Busa lebih membuktikan. Aku nalkinkan orang sugih banget lakinya tuh, mati lakinya. Sekali nalkinkan amuk bini di belakang. Lepaskan aku aja. Percuma aku hidup tidak ada lagi aku mencari ganti lakiku sebaik kayak ini. Lebih baik aku umpat aja. Lepas aku aja. Aku munyak dengar. Dia punya buat keluarganya lepas. Mau dilepas gue sih masuk lepas buruk marah ya coba. Pokoknya di lapas beluncet. Mana ada masuk? Ini dia lubang tuh nere. Begitu cepat kau meninggalkan aku aja. Dia punya banyak pandir lah kasih masuk dalam hatiku. Mana ada masuk? Dalam hatiku dasar perempuan acting ya pada. Inilah perempuan Indosiar dalam hatiku. Yang beri muar lebih baik pas nukar martabak di pasar adiknya tetamu. Kulihat ada lakian, sepangin aja pak. Lakiannya iya. Ku jejak betis biniku. Ya biniku apa jejak kau madakan laki kada setia sama ini juga ya kok. Bukan kada boleh. Anak kawin tapi orang menyadarkan pian bahwa tidak ada yang setia dalam dunia ini. Yang kedua, antar jenazah kita maluhu harta. Harta yang kada disumbangkan bulik, Pajero bulik, Fortune bulik, yang lunas bulik, yang masih kredit bagiannya. Nmax bulik. Mana ada orang mati Nmax masuk ke lubang? Kadida. Betul kada? Kadida yang setia illa wahid kecuali satu. Apa itu? Maluhu, harta yang kita sumbangkan di jalan Allah. Inilah mengawani sampai ke liang lahat dan dia membela pertanyaan mungkar dan nakir. Sudah ada Nabi Muhammad. Yang pian sumbangkan malam hari ini nah 1.000-2.000 itulah milik pian sebenarnya. Jangan bangga pian diisi duit semiliar di bank. Jangan bangga diisi galang kayak rantai kapal. Boleh jadi pian mati berdahulu, laki berdudi, atau laki berdudi pian berdahulu. Apa kabar galang? Diwarisi madu anom.
baper. Jadi jangan tertipu kita. Tidak ada yang setianya dalam dunia kecuali amal. Dan mudah-mudahan Allah bukakan hati kita anak beramal soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, setelah Nabi kita Muhammad itu dicuci kemudian dimasukkan dada Nabi Muhammad, diisi dengan iman, Islam, yakin, ilmu, diisi ilmu, pelajaran bagi kita juga. Bahkan ujar Imam Junaid al-Baghdadi, ada 4 sifat manusia, amunnya memiliki 4 ini Allah akan angkat derajatnya wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Meskipun amal kada banyak, ilmunya sedikit, tapi diisi 4 sifatnya. Pertama apa? Al-hilmu, bersifat sabar, hilim, sabar. Orang sabar ini luar biasa pahalanya. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia ini sabar. Kenapa? Karena orang hidup dalam dunia ini baik kada pernah yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Nih kita yang hadir nih beratan ada masalah. Pian lihat ulun guru-guru di sini. Pian lihat muha yang tertawa-tertawa nih, kada bisi masalah kan? Banyak masalah. Kulir nari berkisah. Kenapa kulir berkisah? Yang dengar lebih banyak juga masalah. Kita nih semua ada masalah. Kenapa? Dunia ini darul hamni. Dunia ini tempat masalah. Mungkin ada hendak berisi masalah, mau ada ambulan lalu empat. Amun masih hidup pasti ada masalah. Wani hidup, wani menghadapi masalah. Kada hendak ada masalah, mati silakan. Cuma kita menghadapi masalah itu beda-beda. Ada yang sabar, ada yang kada. Betul ada? Contoh, kita misalnya ada masalah rezeki. Kada sama kita menyikapinya. Ada yang sanggup bunuh diri gara-gara kada kawan kada susu anak. Kada sabar, kada yakin dengan Allah Ta'ala. Coba kalau kita terpakur sesaat, kita lihat di musola nih ada cacak, ada depang cacak. Itu ada anak halus tuh. Cacak ini salah satu makhluk yang uyuh mencari rezeki, yang mencari makan paling uyuh cacak. Tapi ya cacak tuh yakin, tawakalnya kuat. Aku dijadikan Tuhan, aku yakin ada rezeki kok. Makanan nyamuk apa dok? Makanan cacaknya? Nyamuk. Nyamuk bersayap lah kak. Nyamuk terbang. Cacak ada. Pertanyaannya nyamuk kan datangi cacak kan nyasah nyamuk. Nyamuk. Amun cacak nyasah nyamuk tuh cacak bebungulan. Orang terbang. Betul enggak? Nyamuk terbang, cacak kada bersayap, tapi cacak tawakal luar biasa. Tuh, diam. Aku suami inti cacak tuh 15 menit kada bergerak. Bibai. Aja. Dia. Aja kok sabar banget cacak nih. Kenapa ini menunggu? Ini yakin pasti rezeki bukan ada. Kada lawas datang nyamuk bungo hinggap di parang muntung cacak. Nah, jadi cacak. Makanannya lalu jadi nyanyian. Cacak-cacak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk kalau datang. Nyamuk bungo tadi. Datang seekor nyamuk, hap lalu dimakan. Ya kan? Yakin cacak ada suah. Aku mendengar cacak itu gara-gara rezeki bunuh diri ada suah. Kalau bang cacak tuh sakit hati dengan Tuhan lalu tajun dari atas kada suah. Ada yang gugur tuh tak gugur, kada yang gugur kan kada. Tapi ada manusia yang kada yakin dengan Allah Ta'ala, kada kawan menukar susu anak sakeluargaan mati bunuh diri, bungo dari cacak. Cacak kada bakal. Ya kan? Di guru kami kada sampai mikirkan aja. Ini motivasi bang. Sapi itu lama awak jasidin kada begawi kada ya. Bukan menyuruh kita kada begawi. Membuka hati, jangan meyakinkan bahwa rezeki itu datang dari gawian. Rezeki itu datang dari Tuhan. Kalau memang gawian itu mendatangkan rezeki, yang paling pertama sugih kuli di pasar. Kurang apa gawian Tuhannya? Bangkat benda yang barat-barat. Tapi yang memberi rezeki Allah Ta'ala. Kada kawa. Jangan Ta'ala saya ini bang, saya itu bang. Adapun gawian itu sebagai syariat, sebagai wasilah aja. Jangan meyakini gawian itu datangkan rezeki. Amun pian meyakini rezeki itu datangkan rezeki, tak kala pian kada dapat pian sakit hati. Tapi kalau Allah yang pian bersandar dengan Allah, kada dapat tetap syukur, dapat tetap syukur. Hati tenang. Ya itu Pak, membenahi hati itu. Dapat hidup. Nah, ya. Isi dengan hilim, sabar. Kita paling hadapi bini juga, sabar Pak. Jujur. Wah ini banyak bini tuani. Sini kan ada Pak. Ya Allah. Dalam kitab Uqudul Zain ulun baca. Mudahan jadi motivasi pian. Ada orang berdua nih bakawan akrab, lagi bujang. Sekali udah berkeluarga pisah, sikung di kota, sikung di desa. Lalu yang di kota ini kegandangan dengan bini di desa dengan kawan tuh. Bilang, tamu, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada kala kikam, kasih dah. Manainya, cari kayak apa? Tunggu ya situ. Nya datang, hidup, nya datang, mati. Ya kawan, mak, apa? Kawannya dapat bini kayak harimau kan ya? Nunggui kawan, nungguinya. Datang kawan tuh dari hutan. Bisa bujur cari kayak api aneh. Datang tuh pian kiri kanan tuh harimau. Membawa kayu api itu gini harimau. Mau aja kawan, gimana dapat ilmu ini? Ya kawan, apa dia tuh? Harimau. Kenapa bisa menundukkan binatang buas? Karena tahu juga aku jadi. Aku diberi kelebihan Allah Ta'ala bisa menundukkan binatang buas yang ada di hutan. Kenapa sebabnya? Karena aku sabar menghadapi harimau yang di rumahan tadi. Sudah kok tadi tetamu aja, sudah aja kawan. Aku dengar suaranya nak buka jadi. Nah makanya aja, aku dengar suaranya aja ngeri. Aku guring tiap malam lininya. Sabar aku. Setelah itu biar sebulan berikutnya datang pulang. Assalamualaikum, ya kawan dari kota. Waalaikumsalam. Nah, mana harimau semalam aja? Mana laki pian? Kadida, tunggu aja lah. Yang cari kayak api, tunggu ya seto. Ya kawan, mana harimau semalam? Kenapa menjadi kucing? Kada langsung datang kawan. Kawan tuh datang. Ada sing bajuan. Bapak lu beliran mikul kayu api. Harimau tadi, dede lagi. Ayo ya kawan. Kenapa pindah ada perubahan? Mana harimau semalam? Hampir sudah aja, dicabut Tuhan, sudah aku nundukkan binatang buas. Kenapa? Karena harimau yang semalam mati sudah di sini. Bininya mati, kawin dapat yang penyabar, karena dapat kelebihan lagi. Jadi pian, si bini yang kayak harimau bersyukur boleh jadi pian jadi wali. Jadi mau ada kobra surung tangan, mau yang ada matuk wali, mau yang matuk jangan salahkan aku. Gitu. Jadi sabar aja Pak, sabar aja kita. Anggap penyanyi itu Pak. Lalu Nabi kita Muhammad diisrakan, dikit lagi lah. Nabi kita diserahkan sampai ke Masjidil Aqsa, lalu diberi minum, disiapkan baju minum. Ada satu riwayat ada 3 gelas air. Ada air susu, ada air arak, ada air putih. Lalu jadi Jibril, ya Muhammad pilih salah satunya. Nabi pilih susu. Diminum Nabi seperempat, kada dihabiskan, ditinggal. Sedap dari Muhammad, tepat pilihan. Kan tetapi ya Rasulullah sayang. Nah, kenapa kada pian habiskan? Seandainya pian habiskan, maka seluruh umat pian masuk ke dalam surga. Tapi pian tinggal seperempat, maka seperempat inilah umat pian yang masuk ke dalam api neraka. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad? Mudah-mudahan dengan sebab kita mengadakan Isra dan Mi'raj, memuliakan dari mengagungkan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan kita diminum oleh Nabi Muhammad sehingga kita berada di dalam surganya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, intisari daripada Isra dan Mi'raj adalah sembahyang. Sembahyang malah, Bu, bayanglah. Jangan kita bulik dari ini, ada sembahyang. Mi'raj maka hibak masalah. Sekali subuh sekong ya kaum semua. Itu fakta. Ulun semua. Ceramah aku di kampung Buru Anai, Buru Sadame. Di kampung, kampung banget. Wah ceramah rame orangnya. Sekali subuh, jarku nyambat panitia, aku bermalam karena jalannya hancur, pina amblas. Ini baru aja. Goreng ulun di kampung lah. Sekalinya biar subuh jam 4 kajut, mendengar suara kaum, antara kaum dan suara hantu. Subuh. Joko hantu kapan ini? Bangun aku kulihat di corong, oh kau. Nyata kau umur 70. Nyata suaranya kayak itu. Lihat Sidin di belakang senyum Sidin. Nang kayak ada suara tetamu orang. Kamar Sidin aku imam. Habis kamar dudukan di teras. Curhatlah kau. Jadi mau diberi judul tuh curhatan seorang kau. Jarak kayak umur 70, ulun mulai 15 tahun jadi kau. Alhamdulillah kailah aja Pak. Tapi guru jujur aja, hanya sekali ini ulun bakawan sama yang subuh. La ilaha illallah. Joko nyambat kain, mana orang yang banyak tuh? Mana pang guru aja. Merah tuh nya rame tuh kan makan nasi ini lah. Subuh pada itu sembahyang aja. Jujur banget kain itu. Mati dah kayaknya. Tapi guru aja aja sekali aja orang kampung ke masjidan sekampungan. Kenapa kain aja kok sembahyang tak kade aja. Mama maya aku aja sedih. Kenapa kain maka di mamai? Aku mau ya baca ya ayo ya kayu 200 kali. Nak tarang hari aja sendiri. Maka aku memakai mic wireless tuh yang ada aja. Ada alat mic yang wireless nah, yang berlutut yang ada tali dah. Kebanyakan baca aja sini aku sakit parut. Langsung buka ke WC keringat ngacol mic dari sini. Aku batakai aja sini. Corong sing nyaringan. Bangunin sekampungan orang. Jenang bini bangun bapakmu, kenapa aja tuh? Kenapa tahun tuh? Datangnya orang tadi deh, kaumnya kan dari imaman, orang beda. Kayak aja orang, takjub aku aja sih deh. Kau lihat di lawang tuh hibak masjid di sini. Alhamdulillah juga orang kampung insaf ya.
Sekali aku keluar, kayak apa aja sih? Napa apa aja aku bihira jurang, mik di telinga itu dipacol. Astagfirullahaladzim. Aku supannya sini, kumamai langsung ya sini. Bukan kami mun aku bihira sekampungan kan masjid. Sudah ya hiyo kayu enggak ada yang datang. Coba kan dia kai, mulai esok aku bihira aja jadi. Hanya berikan buahnya aja. Kejuran tuh kisah nyata, mati sudah siden, udah diampuni dosanya, Ayah, udah nih kaum di sini jangan kayak itu lah. Jangan sekali memakai mic wireless. Banyak perjalanan ini banyak perlu ditamui macam-macam ditamui Allah intinya sembahyang boy awwalu ma yuhasabu alaihi labdu as-shalah pertama kali ditanya kena hari kiamat sembahyang fa in jidatna kisatan ruddat sairu amali amun dilihat sembahyangnya kurang amalan lain kada diterima biar 100 kali naik haji fa in hujidat tamatan kubilat sairu amali amun dilihat sembahyangnya sempurna amalan lain tanpa harus diperiksa pasti diterima rumah ganal kayak apa sugih nang kayak apa pangkat tinggi kayak apa amun kada sembahyang kada bakalan bahagia. Kalau rumah bubuk diletak makan sepiring berdua tapi syariat digawi sembahyang 2 laki bini penuh dengan keromantisan maka rumah bubuk itu laksana surga. Biar kada tahu beduin, apalagi beduin. Laki ngaran Hamdi, ngaran bini Hamidah, romantis sembahyang. Hamdi jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Dijawab Hamidah di belakang, Rabbana lakal hamdi. Hamdu aja sih, ada bapaknya romantis. Sampai sini aja lah lawas sedana. Mudah-mudahan pertemuan ulang kita lah kita halal tarela bukan menggurui tapi kita saling mengingatkan mudah dapat taufik dan hidayah dengan berkat sahibul qaul ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.